Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan saya Muhammad Fajar Siddiq Widodo. Kali ini saya akan kembali menjelaskan mengenai asas-asas di dalam ilmu hukum. Kali ini kita akan membahas mengenai asas-asas di dalam hukum internasional. Dan tak bosan-bosan saya mengingatkan kepada teman-teman semua untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan hingga hari ini. Dan juga kita berdoa kepadanya agar senantiasa diberikan keselamatan, kesehatan, kelancaran, serta kebahagiaan untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Amin. Oke, langsung saja masuk ke dalam materi kita pada pertemuan kali ini. Materi kita kali ini berjudul Asas-asas Hukum Internasional. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai materi-materi yang akan kita pelajari dalam materi kita kali ini. Langsung saja, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian, yang kedua adalah dasar dan sumber hukum internasional, yang ketiga adalah ruang lingkup, dan yang keempat adalah asas-asas. Kita mulai materi kita yang pertama, yakni mengenai pengertian. Pengertian hukum internasional. Di sini saya mengambil satu rujukan dari ahli hukum internasional Indonesia. Ya, beliau sangat melegenda terkait dengan hukum internasional. Beliau adalah Mokhtar Kusumaatmadja. Beliau menjelaskan hukum internasional ialah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara negara dengan negara, negara dengan subjek hukum lain bukan negara, atau subjek hukum bukan negara satu sama lain. Nah, di sini beliau menjelaskan, ya, kita pecah terlebih dahulu atau kita jabarkan unsur-unsurnya. Di situ pertama beliau menyebutkan keseluruhan kaidah, ya, keseluruhan kaidah atau norma dan asas. Ya, kita sudah mempelajari perbedaan antara kaidah atau norma dengan asas. Nah, di sini ada dua hal yang berbeda, ada norma dan asas, yang kemudian mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara. Nah, jadi di sini norma atau asas yang berkaitan dengan hubungan antar wilayah negara, karena di sini jelas beliau mengatakan adanya batas negara yang dilewati atau yang dilintasi. Oleh siapa saja? Yang pertama beliau menyebutkan antara negara dengan negara, ya, jelas. Kemudian negara dengan subjek hukum lain bukan negara, ya. Negara dengan subjek hukum lain, ya, bisa kemudian organisasi internasional dan lain sebagainya, yang mana itu bukan negara, atau subjek hukum bukan negara satu sama lain. Nah, jadi di sini antar organisasi internasional. Nah, itu tadi terkait dengan pengertian hukum internasional menurut Mokhtar Kusumaatmadja. Nah, selanjutnya masuk ke bagian kedua, kita akan membahas dasar dan sumber hukum internasional. Kalau kita berbicara mengenai sumber hukum, pastinya tidak terlepas dari yang namanya sumber hukum formal dan sumber hukum material. Untuk penjelasan lebih lanjutnya mengenai apa itu sumber hukum formal dan apa itu sumber hukum material, silahkan teman-teman buka di video saya sebelumnya, ya. Nanti saya sertakan di link deskripsi kalau di YouTube. Dan nanti untuk yang mendengarkan rekaman ini melalui Spotify, nanti coba saya kasihkan di deskripsi juga. Nah, kemudian di dalam slide di situ saya jelaskan bahwa sumber hukum formal itu terbagi menjadi beberapa jenis atau beberapa macam. Yang pertama adalah terkait dengan perjanjian internasional.
yang kedua adalah kebiasaan internasional, yang ketiga adalah prinsip-prinsip hukum umum, selanjutnya adalah keputusan hakim, yang terakhir adalah doktrin. Sebelum kita masuk lebih jauh mengenai pembahasan sumber hukum internasional, terlebih dahulu harus teman-teman ingat bahwa unsur dari sebuah negara, ya, yang pertama itu adanya rakyat, kemudian wilayah, kemudian pemerintahan, dan satu hal lagi itu adalah pengakuan dari negara lain. Kenapa seperti itu? Ya, bisa teman-teman saksikan ya, fenomena sekarang bahwasanya ada negara-negara yang tidak mengakui negara Palestina dan bahkan lebih mengakui negara Israel, yang notabene Israel adalah perebut negara orang atau perebut tanah air orang lain, yaitu Palestina. Tetapi kemudian dengan segala hal ya terkait intrik dan politiknya, kemudian seolah-olah Israel lah yang kemudian berhak atas tanah Palestina. Nah, itu tadi sedikit intermezzo dari saya. Kita lanjutkan terlebih dahulu terkait dengan sumber hukum material. Nah, di dalam sumber hukum material, di situ saya tuliskan adanya traktat, resolusi Majelis Umum, putusan hukum, proposal dari International Law Commission, dan yang terakhir adalah sebuah restatement yang dinyatakan oleh sekelompok orang terpelajar. Nah, nanti penjelasannya ya akan saya buatkan video tersendiri. Ini kita membahas secara umum terlebih dahulu. Kemudian di slide yang selanjutnya atau slide ke-7 ini terkait dengan penggolongan sumber hukum internasional. Ya, kalau tadi kan antara formil dengan material, kemudian yang ini menurut para sarjana hukum internasional. Nah, yang pertama adalah kebiasaan, kemudian traktat, keputusan pengadilan atau badan-badan arbitrase, karya-karya hukum, keputusan atau ketetapan organ-organ atau lembaga internasional, dan yang terakhir adalah prinsip-prinsip umum hukum. Kemudian menurut sifat daya ikatnya, di situ ada sumber hukum primer dalam hukum internasional dan sumber hukum subsidiar. Kemudian terkait dengan penggolongan sumber hukum internasional dari segi perjanjian internasional ya, terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah perjanjian bilateral, perjanjian di antara dua negara ya, karena bi artinya dua. Kemudian perjanjian internasional regional, yang mana itu perjanjian lebih dari 2 negara ya yang masih dalam satu wilayah. Kemudian perjanjian internasional multilateral. Nah, di sini merupakan perjanjian internasional antar berbagai negara ya, lebih dari 3 yang itu tidak terikat oleh wilayah-wilayah seperti itu. Nah, nanti untuk lebih lanjut akan saya jelaskan dalam video tersendiri. Kemudian yang selanjutnya kita masuk ke kuis yang pertama. Cara menjawabnya sama dengan materi sebelumnya ya. Teman-teman bisa menuliskan jawabannya pada kolom komentar dan jangan lupa tuliskan mata kuliahnya apa, kelas, kemudian nomor absen dan nama lengkap. Pertanyaan yang kedua, sebutkan jenis-jenis sumber hukum internasional yang melibatkan Indonesia di dalamnya. Nah, seperti contoh, Indonesia itu ada perjanjian bilateral dengan negara apa? Kemudian perjanjian regional yang melibatkan Indonesia itu apa aja? Kemudian perjanjian multilateral yang melibatkan Indonesia itu apa aja? Nah, ini contohnya sangat banyak sekali kawan-kawan, teman-teman bisa mencarinya di dalam internet. Oke,
Saya lanjutkan terlebih dahulu mengenai ruang lingkup hukum internasional. Nah, ketika kita membahas ruang lingkup hukum internasional ya, di sini saya bagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah hukum internasional publik dan hukum internasional privat. Hukum internasional publik adalah hukum internasional ya yang akan dipelajari di dalam hukum internasional. Jadi nanti terkait dengan hukum internasional privat itu adalah hukum perdata internasional ya. Tentunya hal ini akan berbeda skup atau cakupan yang kemudian diatur di dalamnya. Nah, terkait dengan hukum internasional publik tentunya ini akan mengatur hal-hal yang sifatnya umum. Seperti misalkan perjanjian untuk melakukan penangkapan ikan, kegiatan pelayaran internasional, kemudian kegiatan kapal selam. Nah, mungkin itu diatur secara umum. Nah, untuk lebih lanjutnya di antara hubungan kedua negara nanti bisa jadi akan diatur lebih lanjut di dalam perjanjian-perjanjian yang sifatnya lebih khusus. Ya, kalau kemudian ini hukum perdata internasional ya, nah ini bisa jadi ya subjek hukumnya adalah orang perseorangan atau individu ya atau antar individu yang melewati batas wilayah negara. Nah, misalkan jual beli antar negara seperti itu. Tetapi kalau kita berbicara hukum internasional publik, kita akan fokus lebih ke hubungan antar negara atau hubungan antar negara dengan non negara atau non negara dengan non negara seperti itu. Itu adalah ruang lingkupnya. Kemudian yang keempat itu adalah asas-asas ya. Di dalam situ saya tuliskan ada 13 asas, mulai dari asas teritorial, asas kebangsaan, asas kepentingan umum, asas pacta sunt servanda, asas equality right, asas resiprositas, asas courtesy, asas rebus sixtantibus, asas persamaan derajat, asas keterbukaan, asas nebis in idem, asas jus cogens, dan asas inviolability dan immunity. Nah, nanti silahkan teman-teman di dalam kuis yang kedua, silahkan jelaskan pengertian dari setiap asas di atas. Nah, dan jika teman-teman menemukan ada asas-asas lain yang kemudian belum saya tuliskan di dalam list di atas, silahkan cantumkan di dalam kolom komentar beserta jawaban dari teman-teman ya. Kalau bisa teman-teman nanti untuk jawabnya jadikan satu komentar aja antara kuis yang pertama dan kuis yang kedua agar nanti memudahkan saya untuk memasukkan nilainya seperti itu. Nah, mungkin itu dulu dari saya ya terkait dengan asas-asas hukum internasional, dan ini masih saya bahas secara umum ya. Nanti akan saya buatkan video lebih lanjut terkait dengan detail dari setiap hal yang ada di dalam materi ini. Sekian dari saya, semoga yang sedikit ini bisa membawa manfaat untuk teman-teman. Dan jika ada pertanyaan jangan ragu dan jangan sungkan, silahkan tanyakan kepada saya 24 jam. Jika saya masih terjaga nanti saya akan balas insya Allah ya melalui nomor WA ya yang teman-teman punya, atau jika ada penonton atau pendengar di luar dari mahasiswa saya karena ini merupakan video kuliah, silahkan menghubungi IG saya di @mfajar_sw ya, itu ada m.fajar.sw. Nah, nanti di situ silahkan jika ada bertanya dan jika ingin lebih lanjut kita bisa bertukar nomor WA di situ. Terima kasih banyak atas perhatiannya kawan-kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.